Ya, baiklah, materi yang selanjutnya adalah etika dan prinsip profesionalisme dalam berlembaga atau organisasi. Masalah etika selalu muncul dalam situasi yang melibatkan orang lain, tetapi seringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalah etika ini daripada pihak-pihak lainnya. Pelanggaran terhadap etika yang telah diterima secara umum merupakan masalah yang harus diwaspadai dalam organisasi. Bagi sebagian orang, perilaku etis dalam bagi sebagian orang perilaku etis dalam organisasi tidak selalu penting. Charles Saxon, kartunis majalah The New Yorker, menerbitkan serial kartun bisnis berjudul Kejujuran adalah salah satu kebijakan yang lebih baik. Tampaknya Saxon berpendapat bahwa diskusi etika dalam organisasi ini diperlukan dan mungkin bermanfaat bagi kita untuk mempelajari beberapa masalah etika dalam konteks pembuatan keputusan mengenai pekerjaan dalam organisasi. Baik untuk bidang karir apapun yang Anda putuskan untuk Anda tekuni pasti mencakup sejumlah dilema dan paradoks mengenai etika kehidupan yang sesungguhnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan etika? Sekelompok teoritis sebut saja Solomon dan Hanson pada tahun 1985 mengemukakan bahwa etika berkaitan dengan pemikiran dan cara bersikap. Pemikiran mengenai etika terdiri dari evaluasi masalah dan keputusan dalam arti bagaimana kedua hal ini memberi andil pada kemungkinan peningkatan seseorang seraya menghindari akibat yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Perilaku etis berhubungan dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang relevan dan yang sejalan dengan seperangkat pedoman yang menyangkut perolehan yang mungkin dan akibat yang merugikan orang lain. Masalah etika dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, yang menyangkut praktik organisasi di tempat kerja, dan yang kedua yang menyangkut keputusan perorangan. Baiklah, adapun praktik organisasi. Rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya dari sudut pandang sebagian besar anggota organisasi. Kepentingan organisasi didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan paling akhir. Kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan masalah pensiun anggota organisasi. Ada juga cara untuk menjadi profesionalisme, yaitu untuk mengembangkan keahlian kita dalam organisasi tersebut. Untuk menjadi seorang yang profesional tidak cukup hanya lewat pendidikan formal saja. Diperlukan lebih dari sekedar gelar akademis. Kita perlu melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri yang terus-menerus. Kita harus menggali potensi dan kemampuan kita dan terus dikembangkan sampai kita menjadi ahli. Fokus pada kekuatan kita dan bukan pada kelemahan kita. Lakukan eksplorasi organisasi sebagai sarana. Sadari setiap kita punya keunikan dan setiap kita mempunyai keunikan. Jadi kita perlu invest waktu untuk mengembangkannya. Hal ini butuh ketekunan, usaha, kerja keras, kemauan yang kuat, dan inisiatif terus. Tingkatkan pemahaman kita lewat seminar, buku, audio, latihan, atau diskusi.
Ada juga yang mencakup dalam etika dalam berlembaga, yaitu tingkatan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Seberapa jauh dan dalamnya suatu hubungan dapat terjalin ditentukan oleh komunikasi. 90% penyebab hancurnya suatu hubungan seperti pertemanan, organisasi, bisnis diakibatkan komunikasi yang salah. Komunikasi yang baik harus bersifat dua arah. Seorang komunikator yang handal adalah seorang pendengar yang baik. Seorang yang profesional harus mampu mengomunikasikan suatu hal dengan jelas dan tepat pada sasaran. Seorang profesional sejati akan selalu berusaha menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi dan kinerja yang maksimal. Profesional. Untuk menjadi profesional, kita harus terus mencoba memberikan dan mengerjakan lebih dari apa yang diharapkan. Waktu kita lakukan suatu kegiatan, proyek, kerjaan, tugas, hasilkan yang terbaik. Jangan puas dengan rata-rata, kejar hasil yang ekselen. Lakukan yang terbaik hari ini untuk bayaran hari esok. Pikirkan selalu apa yang dapat saya lakukan untuk ADD Blue, bukan apa yang saya bisa peroleh. Seorang yang profesional juga harus mampu atur prioritas dan menjalankan berbagai peran. Setiap kita mungkin memiliki banyak peran dalam hidup ini, seperti sebagai anak, anggota organisasi, ketua ataupun karyawan. Kita harus dapat berfungsi dengan benar sesuai dengan peran yang kita jalankan. Jangan sampai tercampur aduk. Hidup ini harus dijaga agar seimbang dalam berbagai aspek. Terima kasih.